Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang salih dan salihah, pada perjumpaan hari ini kita akan belajar hadis yang kedua tentang hadis perintah memerangi manusia yang tidak sholat dan tidak mau mengeluarkan zakat. Silakan bisa dibuka buku doa hadisnya pada bab ini. Baiklah, Bapak akan mulai disimak dengan baik-baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, agar mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan yang kedua untuk melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakah, dan yang ketiga untuk menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu zalika, apabila mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, maka darah harta mereka akan dilindungi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hadis ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ini terjadi pada zaman para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian digantikanlah kekhalifannya tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pemimpin kekhalifahan ini dipindahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tentu saja ada beberapa halangan, rintangan yang didapatkan. Salah satunya adalah banyaknya orang yang tidak memeluk agama Islam, dan ada yang mereka masih bersyahadat namun tidak mau melakukan zakat. Atas hal tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq berinisiatif untuk memerangi orang-orang yang kafir dan memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Tentu saja
ini memancing sahabat Umar, sehingga sahabat Umar berkata kepada Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda menyerang orang-orang yang sedang masih bersyahadat pada Rasulullah sallallahu pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, jangan kau perangi orang-orang yang bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, wahai Umar, seandainya seutas tali unta yang telah diberikan Rasulullah, yang telah mereka berikan untuk Islam, kemudian tidak memberikan lagi, maka aku akan memeranginya. Maka jika seperti itu, lantas Umar bin Khattab mengikuti apa yang menjadi aturan dari Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Umar pun ikut membantu memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat dan orang-orang kafir. Yang pertama, kenapa mereka diperangi? Yang pertama, mereka agar mengucapkan kalimat syahadat. Jadi yang sudah keluar dari agama Islam, mereka diperangi agar bisa masuk agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, tujuannya supaya mereka melaksanakan sholat. Tentu saja ketika keluar mereka meninggalkan sholat. Wa yu'tuz zakat. Dan yang ketiga, agar mereka melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Orang yang tidak sholat, tidak syahadat, tentunya tidak sholat dan tentunya tidak melakukan zakat. Ada yang masih bersyahadat, ada masih sholat, akan tetapi mereka tidak menunaikan zakat, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya melaksanakan zakat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal tersebut, mereka memerangi orang-orang yang tidak mengucapkan syahadat, kemudian mereka memerangi orang-orang yang tidak sholat, memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, asamu minni tima'ahum wa amwalahum, maka darah dan harta mereka akan dilindungi illa bil haqqi, dengan hak Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang sholih dan sholihah, hadis ini sangatlah penting sebagai dasar agama Islam, yang mana begitu pentingnya kita mengucapkan syahadat tatkala kita murtad. Kemudian betapa pentingnya melaksanakan sholat, dan betapa pentingnya menunaikan zakat. Sampai-sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau melaksanakan 3 hal tersebut: bersyahadat, sholat, dan tidak menunaikan zakat. Tugas kita yang tepat pada hari ini adalah kita jangan bosan-bosannya untuk saling menasehati dengan cara lisan, kemudian dengan sikap-sikap baik kita, sehingga dengan lisan kita orang bisa mendengarkan, mengikuti apa yang kita berikan. Kemudian dengan perbuatan kita banyak orang-orang melihat kita baik, sehingga orang tersebut mengikuti kita menjadi orang yang baik pula. Maka jikalau kita bisa tersebut melakukan hal-hal tersebut, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, dan amal-amal yang kita contohkan kepada mereka, mereka melaksanakan menjadi amal jariyah untuk bekal kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa memahami hadis ini, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, tugas Ananda adalah menghafalkan Arab dan artinya, kemudian buat video dikirimkan di grup Gentaku masing-masing.